Baik, saudara-saudara, mari kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk menerima pewahyuan roh. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita semua pada hari ini menerima terangnya yang ajaib itu, sehingga kita benar-benar memahami apa yang Tuhan sampaikan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah kumpulkan kami dalam ibadah online pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap bekerja walaupun kami tidak berkumpul bersama-sama di satu tempat, tetapi masing-masing kami Tuhan, di mana kami berada, Engkau mengunjungi kami sendiri Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau menjamah hidup kami Tuhan, mengubahkan hidup kami Tuhan. Dan Engkau melawat kami Tuhan dengan memberikan terang ilahi-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus Tuhan, mencurahkan roh hikmat dan pewahyuan-Mu dalam hidup kami pada hari ini Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh benar-benar tertanam dalam hati kami Tuhan, dan memisahkan jiwa dan roh kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan bekerja, dan Engkau sendiri yang akan berkata-kata di antara kami Tuhan, berkata-kata kepada kami Tuhan. Oh Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu dan hanya firman-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk mendengar firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami mendengarkan firman-Mu. Kami berikan tanah hati yang terbaik untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dan kami percaya benih firman-Mu Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia Tuhan. Apa yang Kau sampaikan pada hari ini Tuhan akan melaksanakan kehendak-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Buka telinga kami, buka hati kami Tuhan, sehingga kami mendengarkan suara roh kepada kami semuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan bicara tentang orang Kristen pemenang dan perkara mendengar. Khususnya sebetulnya dalam beberapa minggu ke depan, saya akan menyampaikan seri khotbah tentang orang Kristen pemenang, saudara-saudara, supaya kita memahami betul apakah yang dimaksud dengan orang Kristen pemenang itu, ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita pergumulkan, saudara-saudara, mengenai orang Kristen pemenang. Yang pertama adalah, apa sebetulnya yang disebut dengan istilah orang Kristen pemenang itu? Apakah orang Kristen pemenang itu? Ya, kalau saudara berkata orang Kristen pemenang adalah orang Kristen yang menang, yaitu sederhananya seperti itu, saudara. Tetapi menang dari apa? Apa yang harus kita menangkan gitu, saudara? Lalu menangnya bagaimana? Lalu mengapa kita harus menjadi orang Kristen pemenang? Dan kalau kita menjadi orang Kristen pemenang, upahnya apa? Apakah ada upah yang menanti kita, ya saudara? Kalau upah sudah pasti, saya jamin akan ada upah yang menanti kita. Ya, semua pertanyaan ini akan kita pergumulkan dalam beberapa minggu ke depan, dan saya berdoa biar kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk benar-benar memahami apa yang Allah maksudkan dengan orang Kristen pemenang. Karena saya percaya di akhir zaman ini adalah masa-masa terakhir dari persiapan orang Kristen pemenang. Saya percaya Tuhan akan membangkitkan orang-orang Kristen pemenang yang akan memerintah bersama dengan Dia dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat yang pasal 2 dan pasal yang ketiga, ada 7 surat yang dikirim kepada 7 jemaat, saudara-saudara. Dan kalau saudara perhatikan, setiap surat yang dikirimkan kepada 7 jemaat ini, selalu suratnya itu ditutup dengan sebuah frase yang sama, yaitu barang siapa menang, ia akan, nah akannya ini adalah upahnya, saudara. Jadi dari ketujuh surat itu kepada ketujuh jemaat selalu diakhiri dengan barang siapa menang, 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 dan barang siapa menang. Kenapa seperti itu, saudara? Itu berarti, itu menunjukkan bahwa Tuhan ingin semua orang Kristen, semua kita, coba sama-sama katakan semua kita, ya, Tuhan ingin semua kita menjadi orang Kristen pemenang, ya. Mengapa demikian? Karena ada upah besar yang menanti kita di dalam kekekalan. Itu sebabnya
dalam masa-masa terakhir ini, saya mau kita semua berjuang untuk menjadi orang Kristen pemenang. Nanti kita akan tahu dalam beberapa minggu ke depan apa yang harus kita perjuangkan untuk menjadi orang Kristen pemenang. Apa upahnya dan sebagainya, saudara-saudara. Tetapi hari ini, coba kita baca dulu ayat-ayat terakhir dari masing-masing ketujuh surat ini. Yang saya bilang selalu ada barang siapa menang itu. Yang pertama adalah Wahyu pasal 2 ayat yang ketujuh, saudara. Kita baca 7 ayatnya yang menyandang frasa barang siapa menang. Wahyu pasal 2 ayat yang ketujuh berkata seperti ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Lalu barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini bicara tentang upahnya bagi barang siapa yang menang. Bagi orang Kristen pemenang, saudara-saudara. Upahnya nanti kita akan bahas pada minggu-minggu mendatang. Tetapi khusus pada hari ini, saya mau kita memperhatikan frase yang menyertai barang siapa menang. Yaitu, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Uniknya, saudara-saudara, setiap frase barang siapa menang selalu didahului dengan siapa bertelinga. Atau ditutup dengan siapa bertelinga. Jadi terkadang siapa bertelinga dulu, baru barang siapa menang. Terkadang juga barang siapa menang dulu, baru siapa bertelinga, saudara-saudara. Itu menunjukkan bahwa siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini berarti soal mendengar ini penting, saudara-saudara. Itu sebabnya pada hari ini secara khusus saya mau kita memperhatikan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara perhatikan juga kata jemaat-jemaat. Kenapa bentuknya jamak? Bukan kepada satu jemaat saja, tapi kepada jemaat-jemaat. Karena surat ini ada 7, ditujukan kepada 7 jemaat. Tuhan mau kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh, bukan hanya kepada satu jemaat, tetapi ketujuh cucunya kita harus perhatikan, kita harus mendengarkan. Mengapa? Karena kunci kemenangan atau kunci untuk menjadi orang Kristen pemenang ada di dalam ketujuh surat kepada ketujuh jemaat ini. Jadi maksudnya adalah saudara-saudara, kita nggak boleh seperti mengidentifikasi diri. Oh, aku sepertinya masalahku ada seperti jemaat Efesus nih. Aku kehilangan kasih mula-mula. Berarti aku cuma mendengarkan perkataan Roh yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Nah, Roh Kudus tidak mau seperti itu. Tapi Roh Kudus mau kita memperhatikan, kita mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bukan hanya satu jemaat. Apa maksudnya? Artinya surat kepada ketujuh jemaat, peringatan Roh Kudus kepada ketujuh jemaat, semuanya ini penting dan semuanya bisa dijadikan satu kalau kita melaksanakan semuanya. Maka saya percaya kita pasti akan menjadi orang Kristen pemenang yang akan memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Kita melihat ayat yang berikutnya dalam Wahyu pasal 2 ayat 11. Siapa bertelinga, kembali siap didahului siapa bertelinga. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baru dilanjutkan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ini adalah upahnya. Nanti kita akan bahas upahnya. Tapi sekarang, ayo kita fokus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini bagian yang kedua dari barang siapa menang. Bagian yang ketiga ada di dalam
Wahyu pasal 2 ayat 17. Hari ini kita membahas Wahyu ya saudara. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kembali didahului siapa bertelinga. Lalu baru, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Berikutnya adalah upah, saudara. Nah, jangan tanya upah pada hari ini, karena upah akan kita bahas pada waktu-waktu selanjutnya, saudara. Sekarang yang perlu kita perhatikan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bagian berikutnya dari barang siapa menang ada di dalam Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai 29. Bunyinya, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga? Nah, ini barang siapa menang dulu, kemudian ditutup dengan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dengan kata lain, sepertinya Alkitab tidak bisa memisahkan antara siapa menang dan siapa yang bertelinga itu, saudara-saudara. Artinya siapa yang bertelinga, dia yang akan menang. Lalu bagian berikutnya, yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Lalu ditutup dengan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kembali, siapa menang, siapa bertelinga tidak terpisahkan. Itu saling berkaitan. Selanjutnya, yang keenam, Wahyu pasal 3 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, ditutup dengan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu bagian yang keenam dari barang siapa menang. Dan sekarang terakhir kita akan tiba pada bagian ketujuh dari barang siapa menang. Semuanya siap? Inilah bagian yang ketujuh, siapa menang. 7. Wahyu 3 ayat 21 sampai 22. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudara-saudara, barang siapa menang selalu didahului dengan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Atau diakhiri dengan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itu sebabnya dari ketujuh bagian kitab Wahyu yang menyatakan barang siapa menang, saya bisa mengambil kesimpulan yang tegas seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ini kuncinya. Orang Kristen pemenang adalah orang yang mendengarkan
apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, Saudara. Jadi ini kesimpulan dari apa yang kita baca 7 bagian kitab Wahyu yang kita baca tadi tentang orang Kristen pemenang. Menunjukkan bahwa orang Kristen pemenang adalah orang yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat, khususnya kepada 7 jemaat yang dikirimin surat di kitab Wahyu ini, saudara-saudara. Jadi pastikan kita memahami, kita mengetahui bersama-sama bahwa orang Kristen pemenang adalah orang yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Saya mau kita baca bersama-sama tagline ini, saudara. Kuncinya ini, ya, 2, 3. Orang Kristen pemenang adalah orang yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Jadi pastikan kita punya telinga yang bisa mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Ini adalah permulaan untuk menjadi orang Kristen pemenang. Jadi permulaan untuk menjadi orang Kristen pemenang adalah pastikan kita punya telinga yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Ya, saudara, itu sebabnya pada hari ini, ayo kita perhatikan tentang mendengarkan. Untuk memastikan bahwa kita semua bisa mendengar apa yang sedang Roh Kudus katakan kepada jemaat-jemaat. Itu sebabnya ada 3 hal yang akan kita bahas pada hari ini perihal tentang mendengar. Ya, untuk menjadi orang Kristen pemenang, yang pertama-tama harus kita perhatikan adalah pendengaran kita. Nah, ini penting, saudara-saudara. Ada 3 prinsip yang saya mau sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah dalam hal rohani, perkara melihat tergantung pada perkara mendengar. Dalam hal rohani, perkara melihat tergantung pada perkara mendengar. Itu sebabnya perkara mendengar ini sangat penting, saudara-saudara. Karena kalau saudara tidak mendengar, saudara tidak akan bisa melihat. Orang yang tidak mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat, tidak akan bisa melihat kebenaran yang Tuhan singkapkan. Orang yang tidak mendengar orang yang tidak mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, maka dia tidak bisa melihat terang. Maka dia tidak bisa melihat Roh Kudus yang sedang bekerja di tengah-tengah jemaat. Maka dia tidak bisa melihat kegerakan Allah yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat. Itu sebabnya saudara perlu benar dalam hal mendengar supaya saudara bisa melihat. Karena apa yang saudara lihat ditentukan oleh apa yang saudara dengar. Kalau saudara mendengar dengan betul, maka saudara akan melihat sesuatu yang betul, yang berasal dari Allah. Kalau saudara mendengar apa yang dikatakan Roh, maka saudara akan melihat Allah sendiri, melihat apa yang dikirimkan Allah kepada saudara, melihat apa yang sedang dikatakannya. Beberapa bukti ayat firman saya sampaikan, khususnya di dalam Wahyu pasal 1, ayat 10 dan ayat 12. Perhatikan ayatnya. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ayat 12, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian dari emas ini melambangkan 7 gereja itu, saudara-saudara. Ya, emas itu melambangkan sifat ilahi. Jadi ini adalah 7 gereja yang diharapkan memiliki sifat ilahi seperti itu dan yang membawa terang ilahi. Perhatikan baik-baik, dalam ayat 10 Yohanes mendengar. Dalam ayat 12 dia melihat. Jadi dia mendengar dulu baru dia melihat.
Semua orang tidak akan bisa melihat apapun yang berasal dari Tuhan kalau ia tidak mendengar. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau orang-orang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, jangan harap dia akan melihat sesuatu yang daripada Tuhan. Jangan harap dia akan melihat kebenaran yang daripada Tuhan. Jangan harap dia akan melihat Tuhan sendiri. Jangan harap dia akan melihat Tuhan menyatakan dirinya dalam kehidupannya, saudara-saudara. Jangan berharap. Itu sebabnya penting untuk saudara bisa mendengar. Buka telingamu untuk mendengar firman Tuhan, saudara-saudara. Supaya engkau bisa melihat Tuhan dalam kehidupanmu. Supaya engkau bisa melihat Tuhan. Melihat apa yang Tuhan nyatakan. Melihat apa yang Tuhan sedang nyatakan kepada jemaat-jemaat. Melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah jemaat, saudara-saudara. Orang-orang yang tidak mendengar dengan betul tidak akan bisa melihat, saudara-saudara. Contoh sederhana, di dalam gereja kita sedang terjadi kegerakan yang luar biasa dari Allah. Pewahyuan roh yang luar biasa sedang dicurahkan di tengah-tengah kita pada saat ini. Nah, hanya orang-orang yang mendengar dengan betul, baru dia bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Hanya orang-orang yang bisa mendengar dengan betul apa yang sedang dikatakan roh kepada jemaat ini, saudara-saudara, baru dia bisa melihat kegerakan Allah yang sedang terjadi. Apa yang sedang Allah kerjakan di tengah-tengah kita, saudara. Kalau orang tidak mendengar dengan betul, dia tidak bisa melihat apa yang sedang Allah kerjakan. Dia tidak bisa melihat kegerakan Allah yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Itu sebabnya perkara melihat tergantung pada perkara mendengar. Kalau saudara mau melihat pernyataan roh, kalau saudara mau melihat Allah sendiri dalam hidup saudara dinyatakan, maka mau tidak mau saudara harus belajar untuk mendengarkan apa yang roh sedang katakan di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Bagian ayat berikutnya yang membuktikan bahwa melihat tergantung pada mendengar di dalam Matius pasal 13 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Bunyinya seperti ini. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Jadi kalau mereka melihat, tapi mereka tidak melihat, artinya mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Penyebab mengapa mereka tidak melihat adalah karena mereka tidak mendengar dengan betul. Itu sebabnya mereka mendengar, tapi mereka tidak mendengar. Mengapa mereka mendengar, tapi tidak mendengar? Karena mereka tidak mendengar dengan betul, saudara-saudara. Telinganya terbuka, tapi tidak bisa mendengar apa-apa. Itu sebabnya tidak mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Maka pada mereka, genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Ini Yesus sedang bicara kepada orang Yahudi ya, tentang orang Yahudi ya. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Jadi kalau saudara orang Kristen selalu mendengar firman, saudara mendengar dan mendengar, mendengar dan mendengar, mendengar dan mendengar, tapi tidak mengerti, tidak bisa menangkap apa yang roh katakan, maka saudara tidak mendengar dengan betul. Dan itu sebabnya saudara juga tidak bisa melihat. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Jadi karena telinganya berat mendengar, maka matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang bicara tentang orang Yahudi yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Dan penyebab mengapa mereka tidak berbalik kepada Tuhan adalah karena mereka tidak melihat Tuhan, tidak mengenali Tuhan. Dan penyebab mengapa mereka tidak melihat Tuhan dan mengenali Tuhan adalah karena telinga mereka berat mendengar. Ya. Jadi diawali oleh telinganya berat mendengar, lalu Tuhan ada di depan mereka, tapi mereka tidak bisa melihat Tuhan, tidak dapat mengenali Tuhan, walaupun Tuhan ada di depan mereka, menyatakan dirinya, itu sebabnya mereka tidak berbalik hatinya kepada Tuhan.
Kalau saja mereka hatinya berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan bisa menyembuhkan mereka. Tapi kalau mereka hatinya tidak mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan tidak bisa menyembuhkan mereka. Saya berdoa semua saudara yang mendengarkan firman ini, biarlah semua saudara memiliki telinga yang tidak berat mendengar, supaya engkau bisa melihat Tuhan yang dinyatakan dalam hidup saudara yang sedang bekerja melalui gereja ini. Biarlah engkau melihat kegerakan Allah itu. Biarlah engkau melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita semuanya, saudara. Lalu biarlah hatimu berbalik kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat menyembuhkan saudara. Dari sakit rohanimu sampai dari sakit jasmanimu. Biarlah engkau berbalik kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Seringkali Tuhan tidak bisa menyembuhkan kita, bahkan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup kita, disebabkan karena kita tidak mau berbalik kepada Dia. Kita kukuh, kita kekeh mempertahankan kebenaran kita sendiri. Ya, seperti orang Yahudi, dan tidak mau mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Kita bertahan memegang kebenaran kita sendiri, tidak mau mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Dan itu sebabnya kita tidak bisa mengenali Tuhan, walaupun Tuhan ada di hadapan kita, walaupun Tuhan telah memperlihatkan dirinya di tengah-tengah kita, saudara-saudara. Dan itu sebabnya hati kita tidak berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dalam hidup kita. Tapi ketika hati kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan bisa menyembuhkan kita dari semua sakit rohani, bahkan sakit jasmani, dari semua kelemahan kita, saudara-saudara. Tuhan akan menyembuhkan kita. Tapi kita harus memulainya dari telinga kita bisa mendengarkan apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Jadi hari ini saya berdoa, biarlah Tuhan membukakan telinga kita semuanya, sehingga kita bisa mendengarkan apa yang Roh Kudus sedang katakan di tengah-tengah jemaat di tempat ini khususnya, ya saudara-saudara. Dan kita belajar dari kitab Wahyu, karena 7 gereja itu mewakili seluruh gereja yang ada di atas muka bumi ini. Dan saya percaya inilah yang sedang Tuhan katakan. Inilah yang sedang Roh katakan kepada gereja-gereja melalui 7 gereja di kitab Wahyu, saudara-saudara. Jadi perkara melihat tergantung pada perkara mendengar. Ya, seringkali saudara tidak bisa mengenali Tuhan karena saudara tidak mendengar. Kalau saudara bisa mendengar dengan baik, kalau saudara bisa mendengar dengan betul, maka saya percaya saudara akan segera mengenali Tuhan ketika Dia datang di hadapan saudara. Saudara akan segera mengenali kegerakan Tuhan ketika Tuhan bergerak di tengah-tengah kita. Saudara akan segera mengenali pekerjaan Tuhan ketika Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Tapi orang yang tidak mau mendengarkan suara Roh, maka mereka tidak bisa mengenali Tuhan yang sedang bekerja. Mereka tidak bisa mengenali tangan Tuhan. Mereka tidak bisa mengenali kegerakan Tuhan. Mereka bahkan tidak bisa mengenali Tuhan sendiri, ya saudara-saudara. Itu sebabnya ayo kita mulai melatih telinga kita untuk tidak berat mendengar. Biarlah kita semua jemaat Living Christ, saudara-saudara, memiliki telinga yang enteng mendengar, yang tidak berat mendengar. Semua kita punya kelaparan, kehausan untuk mendengar firman, untuk mendengar kebenaran yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita, yang Roh sedang katakan di tengah-tengah kita, saudara. Dan kalau kita mendengar dengan betul, maka saya percaya saudara akan segera melihat Tuhan datang dalam hidup saudara, dan saudara akan mengenalinya ketika Tuhan datang dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, perkara mendengar ini. Dalam hal rohani, perkara mendengar terutama adalah masalah hati, bukan masalah telinga. Jadi saudara-saudara, dalam hal rohani, perkara mendengar ini sebetulnya adalah masalah hati terutama, bukan masalah telinga. Ya saudara, mengapa demikian? Saudara boleh memiliki telinga yang terbuka ketika saya bicara, ini semuanya telinganya terbuka kan? Nggak ada yang tertutup kan? Semua telinganya terbuka, nggak ada yang ditutup kapas, saudara-saudara. Ada yang pakai headset, tapi kan itu untuk mendengar. Semua telinga saudara terbuka. Tapi percayalah, kalau hati saudara tertutup, tidak ada yang bisa saudara dengar dari apa yang saya katakan. Tidak ada yang bisa saudara dengar dari apa yang saya sampaikan. Firman diperdengarkan, firman didengungkan. Tapi walau telingamu terbuka, kalau hatimu tertutup,
tetap tidak ada yang bisa engkau dengar. Engkau sepertinya mendengar, tapi tidak mendengar. Itulah yang Yesus katakan kepada orang Yahudi tadi. Engkau mendengar dan mendengar, tapi engkau tidak mengerti. Karena engkau tidak mendengar, saudara-saudara. Karena telingamu terbuka, tapi hatimu tertutup. Ayo kita baca Yeremia pasal 6 ayat yang ke-10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat. Mereka tidak dapat mendengar. Jadi mereka tidak dapat mendengar karena telinganya tidak bersunat. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya, saudara-saudara. Jadi Yeremia mengeluh, kepada siapa aku harus berbicara bersaksi supaya mereka memperhatikan, karena telinga mereka itu tidak bersunat. Itu sebabnya mereka tidak bisa mendengar, saudara-saudara. Nah, bicara tentang bersunat, saudara-saudara, maka sulit kalau kita terapkan pada telinga. Gimana caranya menyunat telinga? Karena telinga kan enggak ada selubungnya gitu, saudara-saudara ya. Nah, gimana caranya kita menyunat telinga? Agak sulit. Itu sebabnya sebetulnya yang dimaksudkan di sini adalah menyunat hati. Jadi hati mereka tidak bersunat sehingga mereka tidak bisa mendengar. Karena hatinya tidak bersunat, maka telinganya tidak dapat mendengar. Karena masalah mendengar dalam hal rohani adalah masalah hati, bukan masalah telinga. Oke, ayat yang lain. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala. Keras kepala bicara apa, saudara? Bicara kepala. Iya, saya ngerti. Bicara kepala. Kepalanya keras. Ini bicara tentang pikiran dan hati. Karena pikiran adalah bagian dari hati. Keras kepala bicara tentang orang yang pikirannya keras. Orang yang pikirannya membatu. Ya, nggak bisa diapa-apain lagi gitu, saudara. Kalau mikirnya udah begitu, ya begitu terus. Sulit untuk berubah. Karena itu dia sulit mendengarkan orang lain. Dia sulit mendengarkan Tuhan yang berbicara. Karena pikirannya sudah begitu, ya begitu. Itu namanya keras, saudara. Itu namanya keras kepala. Nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Ya, dioplos-oplos juga susah gitu. Karena keras kepala. Ya, kenapa keras kepala? Dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Jadi di sini digabungkan antara bersunat hati dan telinga. Karena sebetulnya yang bisa bersunat itu hati, bukan telinga, saudara-saudara. Ya. Nah, penyebab mengapa mereka keras kepala dan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi karena mereka tidak bersunat hati, telinga mereka jadi berat mendengar. Dan itulah yang menyebabkan mereka keras kepala. Ya. Atau sebaliknya, keras kepala menunjukkan orang hatinya tidak bersunat. Telinganya tidak bisa mendengar. Lalu, kamu selalu menentang Roh Kudus. Jadi orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinganya itu selalu menentang Roh Kudus, saudara-saudara. Tidak mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan, tapi menentang. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ini juga sedang bicara tentang orang-orang Yahudi. Yang keras kepala, tidak bersunat hati, tidak bersunat telinga, yang selalu menentang Roh Kudus. Bukan mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, mereka selalu menentangnya dengan pola pikir mereka sendiri, dengan kebenaran mereka sendiri. Nah, bicara tentang sunat, sunat adalah menyingkirkan, proses menyingkirkan kulit katan hati, kulit katan ya, saudara-saudara. Nah, kulit katan adalah kulit yang membungkus atau yang menyelubungi. Ya. Jadi kulit katan itu kulit yang menyelubungi. Jadi orang yang tidak bersunat hati itu dia punya selubung di hatinya yang menutupi hatinya. Sehingga hatinya tidak terbuka. Itu sebabnya perlu disingkirkan kulit katan hatinya yang menyelubungi. Jadi perlu disunat. Sunat hati itu artinya menyingkirkan kulit katan, menyingkirkan kulit yang menyelubungi hati orang. Sehingga hatinya tidak tertutup tapi terbuka. Kalau hati terbuka, telinga terbuka. Ya, betul ya, saudara. Kalau hati terbuka, selubungnya diangkat, disunat, maka telinganya ikut terbuka dan dengan mudah ia akan mendengarkan
apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat saudara. Jadi saudara-saudara, masalah mendengar dalam hal rohani itu adalah masalah hati lebih utamanya, bukan masalah telinga. Kita bisa saja terbuka telinganya, tapi kalau hati saudara tertutup, saudara tetap tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya berdoa pada hari ini, biar Tuhan mengangkat, menyingkirkan semua kulit katan di hati kita yang menyelubungi kita selama ini, sehingga hati kita tertutup. Biarlah kita berdoa supaya Tuhan membuka hati kita semua untuk bisa mendengarkan suara Roh kepada jemaat-jemaat. Dan kepada semua saudara yang mendengarkan pada hari ini, saya menyerukan di dalam nama Tuhan Yesus, buka hatimu lebar-lebar untuk mendengar firman. Buka hatimu lebar-lebar pada hari ini untuk menerima firman. Buka hatimu dan jangan tutup hatimu. Karena kalau hatimu terus tertutup, engkau tidak akan bisa mendengarkan apa yang sedang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Jadi saya berdoa biar kita semua membuka hatinya. Biar Roh Kudus akan bekerja, menyunat hati kita, mengangkat selubung yang menyelubungi hati kita. Sehingga hati kita terbuka sepenuhnya dan kita bisa mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat saudara. Jadi itu masalah hati, bukan terutama masalah telinga. Sekarang 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Kenapa tumpul? Tumpul ini sama dengan keras kepala. Ya, nggak bisa menerima apa yang Tuhan katakan. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jadi ada selubung, ada kulit katan yang menyelubungi. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi firman itu termeterai, hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kalau engkau ada di dalam Kristus, maka Kristus akan menyingkapkan firman bagimu, saudara-saudara. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Itu kulit katan yang menutupi hati. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbalik hati kita kepada Tuhan, kita membalikkan hati kita kepada Tuhan, kita memalingkan hati kita kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat dari hidup kita. Jadi bagaimana caranya proses sunat hati itu? Gampang. Balikkan hati kita kepada Tuhan. Palingkan hati kita kepada Tuhan. Maka sunat hati akan terjadi. Selubung itu akan diangkat. Kulit katan hati kita yang selama ini menutupi hati kita itu akan diangkat dari kita. Dan kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa mendengar Tuhan. Dan kita bisa melihat Tuhan. Kalau saudara mau hatimu terbuka, balikkan hatimu kepada Tuhan. Katakan kepada Dia pada hari ini, ya Tuhan, aku membalikkan hatiku kepadamu. Aku berpaling kepadamu Tuhan. Hatiku berpaling kepadamu. Aku mau Engkau, aku menginginkan Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Hatiku tertuju untukmu. Hatiku hanya untukmu Tuhan. Palingkan hatimu kepada Tuhan, saudara-saudara. Maka selubung itu akan diangkat daripada saudara. Dan saudara akan mendengar Tuhan dengan jelas, dan kau akan melihat Tuhan dengan jelas juga, saudara-saudara. Jadi masalah mendengar dalam hal rohani, itu terutama adalah masalah hati. Saudara bisa saja telinganya terbuka, tapi kalau hatimu tertutup, engkau tetap tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi pada hari ini, saya berdoa, saya minta, ayo berbalik kepada Tuhan. Ayo palingkan hatimu kepada Tuhan. Biar Tuhan mengangkat semua selubung itu dari hati kita. Sehingga kita benar-benar bisa mengenal Tuhan dan bisa melihat Tuhan, saudara-saudara. Jadi masalah mendengar adalah masalah hati, bukan soal cuma telinga. Saya berdoa semua saudara yang mendengarkan pada hari ini,
biarlah bukan hanya telingamu yang terbuka, tapi hatimu juga terbuka untuk mendengarkan suara Roh yang sedang dikatakan kepada jemaat-jemaat. Yang ketiga, kebenaran tentang mendengar. Dalam hal rohani, cara mendengar yang benar adalah dengan menggunakan roh, bukan pikiran. Jadi dalam hal rohani, saudara-saudara, cara mendengar yang benar adalah dengan menggunakan roh, bukan pikiran. Lukas pasal 8 ayat 18, di situ Yesus berkata, "Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Jadi saudara-saudara, orang yang tidak bisa mendengar dengan betul, tidak bisa mendengar dengan benar, kehidupannya malah semakin berkurang, ya, semakin merosot. Di dalam perkara rohani, kalau saudara tidak bertumbuh, artinya saudara merosot. Ya, hanya satu yang bisa menahan saudara dari kemerosotan, yaitu bertumbuh. Kalau saudara terus bertumbuh, saudara tidak akan merosot. Kalau saudara tidak bertumbuh, artinya saudara sedang merosot. Ya, ketika saya bicara tentang bertumbuh, saya bicara tentang pertumbuhan dalam hayat ilahi. Bukan saudara lebih banyak baca firman, bukan saudara lebih banyak karunia. Tidak, yang saya masukkan dengan bertumbuh adalah saudara bertumbuh di dalam hayat ilahi. Pengalaman hayat yang saudara alami bersama dengan Tuhan semakin banyak dan semakin membentuk hayat saudara seperti hayatnya Tuhan. Sehingga rupa Kristus semakin nyata dalam hidup saudara. Cara satu-satunya untuk menahan dari kemerosotan adalah dengan bertumbuh. Saudara harus bertumbuh supaya saudara tidak merosot. Kalau orang Kristen tidak bertumbuh, artinya dia sedang merosot. Ya, orang yang bertumbuh akan semakin ditambahkan, semakin ditambahkan, semakin ditambahkan. Tapi orang yang tidak bertumbuh, tidak mendengar dengan betul, maka apa yang ada padanya pun diambil. Semakin merosot, semakin merosot, semakin berkurang, semakin berkurang. Jadi pastikan kita terus bertambah di dalam hayat ilahi, kita terus memperhidupkan hayat ilahi, sehingga kita benar-benar bertumbuh di dalam hayat ilahi itu, saudara-saudara. Sehingga kita tidak mengalami kemerosotan. Pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada semua pendengarnya adalah, perhatikan cara kamu mendengar. Kenapa kita harus memperhatikan cara kita mendengar? Artinya, ada cara mendengar yang benar, ada cara mendengar yang salah. Mengapa Yesus mengatakan, perhatikan cara kamu mendengar? Kalau saudara baca perikopnya, di dalam Lukas pasal 8, pada awalnya Yesus bicara tentang perumpamaan tentang seorang penabur, saudara-saudara. Ya, ada 4 jenis tanah hati di situ. Dan sebetulnya 4 jenis tanah hati itu bicara tentang cara mendengar. Karena tadi kita belajar mendengar dalam hal rohani, mendengar itu lebih kepada soal hati, bukan telinga. Bukan hanya telinga. Ya, ada orang-orang yang telinganya terbuka tapi hatinya tertutup sehingga dia tidak bisa mendengar dengan betul. Nah, 4 jenis tanah hati, hanya 1 jenis tanah hati, yaitu tanah hati yang tanah hati yang baik. Hanya itu yang bisa mendengar dengan betul, dan itu sebabnya dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ayo perhatikan cara kita mendengar. Kalau kita mendengar firman, setiap minggu kita mendengar firman, tapi kita tidak mengerti apa yang kita dengar. Artinya kita tidak mendengar dengan betul, saudara-saudara. Ini bukan masalah, saudara berkata gini, Pak, yang Bapak sampaikan itu terlalu berat, Pak. Yang Bapak sampaikan itu terlalu dalam, Pak. Otak saya nggak nyampe, Pak. Nah, dalam hal rohani, mendengar firman itu bukan soal otak, saudara. Lebih kepada soal hati. Lebih kepada soal roh. Bukan soal otak. Karena dalam hidup saya, ketika saya mendengarkan firman, ada orang bilang nggak mengerti apa yang saya sampaikan, tapi toh ada encim-encim yang sudah tua, ya namanya encim-encim selalu tua, saudara-saudara ya. Encim-encim sudah tua,
kok bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Karena dia mendengar dengan betul, saudara-saudara. Lalu, gimana caranya kita mendengar dengan benar? Bagaimana sih cara mendengar yang benar itu? Dalam poin 3 tadi sudah disebutkan sebetulnya. Dalam hal rohani, cara mendengar yang benar adalah dengan menggunakan roh, bukan pikiran. Nah, permasalahannya ketika saudara berkata, Pak, yang Bapak sampaikan terlalu dalam, Pak. Yang Bapak sampaikan terlalu tinggi, Pak. Terlalu elit, Pak. Otak saya nggak nyampe, Pak. Nah, ketika saudara berkata, otak saya nggak nyampe, Pak, artinya saudara sedang mendengarkan hal-hal yang rohani dengan pikiran saudara, bukan dengan roh saudara. Dan sekali lagi saya sampaikan, cara mendengar yang benar adalah mendengar hal-hal yang rohani itu harus menggunakan roh, bukan pikiran. Ya, realnya gimana, Pak? Oke, saya kasih contoh dalam Alkitab, saudara. Lukas pasal 24, ayat 15 mulai. Ini ceritanya setelah kematian Yesus. Yesus disalib, lalu dikubur, lalu pada hari yang ketiga, ada perempuan-perempuan yang mendatangi kubur Yesus, saudara-saudara. Lalu mereka mendapati kubur Yesus telah kosong, tapi tidak melihat tubuhnya Yesus. Nah, dalam cerita Alkitab, hanya Maria yang melihat Yesus. Yesus menyatakan dirinya. Nah, setelah mendapati kubur kosong dan bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka para perempuan datang kepada murid-murid, saudara-saudara, dan menceritakan bahwa kubur Yesus sudah kosong. Yesus sudah tidak ada di sana. Yesus sudah bangkit. Ya. Nah, mereka ketika mendengar kubur Yesus sudah kosong, lalu dan mereka mendengar bahwa perempuan-perempuan itu menyatakan Yesus sudah bangkit. Ada banyak pikiran yang berkecamuk dalam pikiran mereka, saudara. Ini apakah mayat Yesus dicuri? Kalau mereka berkata mayat Yesus dicuri, waduh, ini kita udah jatuh tertimpa tangga pula. Kita udah kehilangan Yesus, sekarang mayatnya juga dicuri. Gimana ini? Kalau Yesus bangkit, apa benar Yesus bangkit? Nah, ada dua orang murid yang sedang berjalan menuju Emmaus. Mereka di tengah jalan bercakap-cakap, saudara. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Jadi, bayangkan, saudara, mereka ini dalam perjalanan sedang bercakap-cakap, topik yang dibicarakan adalah tentang Yesus. Yesus mati, Yesus dikubur. Tapi kok perempuan-perempuan itu berkata Yesus bangkit. Yesus sudah tidak ada di kuburnya. Yesus bangkit. Gimana? Apa benar? Begini. Mereka sedang bertukar pikiran tentang hal ini, saudara. Mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran tentang Yesus. Lalu Yesusnya sendiri datang mendekati mereka. Ini kan luar biasa, saudara. Yesusnya sendiri datang mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi, nah perhatikan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Selubung. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi bayangkan, saudara, Tuhan Yesus sendiri datang, berjalan bersama-sama mereka, dan mereka sedang mempercakapkan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak bisa mengenali Tuhan Yesus. Mengapa? Ada selubung yang menutupi mata mereka. Mata apa? Mata hati. Karena mata hatinya tertutup, mereka tidak bisa mendengar dengan betul, dan mereka tidak bisa melihat dan mengenali Yesus, saudara-saudara. Dan seringkali itu juga yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yesus sendiri datang, Yesus sendiri berjalan bersama dia, tapi mereka tidak mengenali Yesus. Mereka tidak tahu kalau Yesus bersama mereka tidak mengenali yang menolong itu adalah tangan Tuhan Yesus, mereka tidak tahu itu, saudara. Mengapa? Ada selubung yang menutupi mata mereka, saudara-saudara. Bayangkan, Yesus akhirnya terlibat percakapan dengan mereka. Yesus tanya, kamu sedang ngomongin apa sih? Lalu mereka cerita, mereka tanya, kamu ini kok nggak tahu cerita itu kan sudah jadi viral. Sudah viral di mana-mana itu. Ya.
Jadi headline di surat-surat kabar semua sedang membicarakan itu di orang-orang Yahudi ini tentang mayat Yesus hilang, ya Yesus mati, tapi perempuan-perempuan itu berkata Yesus sudah bangkit. Jadi mereka ngomongin Yesus kepada Yesus sendiri, saudara. Ini kan lucu. Lanjut. Waktu ia duduk makan, ayat berapa tadi? Ayat 30 ya. Oke, ayat 30. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, kita lompat saja ya supaya lebih cepat. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Apa yang Yesus lakukan adalah Yesus sedang berusaha membuka selubung di mata mereka, sehingga mereka bisa mengenali Yesus, saudara-saudara. Itu sebabnya dia duduk makan, mengambil roti, mengucap berkat. Ini seperti mengadakan perjamuan kudus. Kita ingat, sebelum Yesus mati, dia mengadakan perjamuan kudus bersama dengan murid-murid. Jadi harusnya mereka ingat, saudara-saudara. Lalu Yesus memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka. Perjamuan kudus kan? Nah, minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat Yesus. Ketika itu, terbukalah mata mereka. Jadi ketika melihat Yesus memecah-mecahkan roti, hati mereka terbuka, pikiran mereka terbuka, mereka ingat apa yang Yesus lakukan, lalu jadi terbuka, mata mereka juga jadi terbuka, dan mereka pun mengenal dia, saudara-saudara. Tetapi sayangnya, ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi ketika mereka mengenali dia, Yesusnya pergi. Kan sayang, saudara ya. Kalau mereka mengenali Yesus dari awal, oh mereka bisa ngobrol-ngobrol bersama Yesus, berlama-lama dengan Yesus. Tapi sekarang, ketika baru saja mereka mengenali Yesus, Yesusnya pergi, saudara-saudara. Lalu perhatikan, kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, hati kita, hati di sini lebih mengarah kepada roh sebetulnya, saudara. Bukankah roh kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi mereka baru ingat, iya ya, tadi sebetulnya di dalam kita ini berkobar-kobar loh. Ketika ia berbicara di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Apa yang berkobar di dalam adalah roh. Jadi sebetulnya kejadiannya adalah dengan roh, mereka sudah menangkap perkataan Tuhan, dan itulah yang membuat hati mereka berkobar-kobar. Tetapi pikiran mereka bekerja, mereka menerima perkataan Yesus dengan pikiran mereka, bukan dengan roh mereka, sehingga pikiran mereka memblok pengertian roh mereka yang sudah menerima, menangkap bahwa ini adalah perkataan Yesus, bahwa yang berkata-kata ini adalah Yesus, yang membuat roh mereka berkobar-kobar, hati mereka berkobar-kobar, saudara. Jadi ketika waktu itu, mereka tidak mendengarkan Yesus dengan roh. Mereka mendengarkan Yesus dengan pikiran, sehingga pikiran mereka memblok apa yang mereka terima di dalam roh. Dan inilah yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ketika mereka mendengar firman, ketika mereka menerima firman, saudara-saudara, mereka mendengarkan firman dengan pikiran mereka. Ya, mereka tidak menerima firman, mereka tidak mendengar firman dengan roh mereka. Seandainya saja setiap saudara menerima firman dengan roh saudara, maka saudara bisa merasakan apakah yang disampaikan ini berasal dari Roh Kudus atau bukan. Apakah yang disampaikan ini berasal dari firman atau bukan. Berasal dari Alkitab bukan. Berasal dari kebenaran atau bukan. Saudara akan bisa merasakannya di dalam roh, dan roh saudara akan berkobar-kobar. Kalau itu dari firman, kalau itu dari Tuhan, membuat roh saudara berkobar-kobar, membuat hati saudara berkobar-kobar. Tetapi seringkali saudara rasanya di dalam sudah berkobar-kobar, tapi pikiran saudara memblok. Seperti dua murid yang sedang berjalan menuju Emmaus itu, mereka mendengar Yesus berbicara, menerangkan kitab suci. Hati mereka berkobar-kobar, tapi mereka di dalam tanda kutip, mereka tidak sadar. Mereka tidak eling bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam roh mereka. Mengapa? Karena mereka sedang mendengar Yesus dengan pikiran mereka. Ada banyak pikiran yang berkecamuk di dalam pikiran mereka, saudara-saudara.
Oh, apakah Yesus benar-benar bangkit atau mayatnya dicuri oleh orang? Kenapa ini terjadi? Mengapa begitu? Mengapa begini dan sebagainya? Ada banyak pertimbangan dalam pikiran mereka yang menghambat mereka untuk mendengar dengan roh. Pikiran mereka menghambat mereka untuk mendengar dengan roh. Itu sebabnya saudara-saudara, pada hari ini saya dorong setiap saudara, ayo berlatih. Setiap kali saudara mendengar firman, belajarlah untuk mendengar firman dengan roh saudara. Ketika saudara membaca firman, belajarlah untuk membaca firman dengan roh saudara, bukan dengan pikiran saudara. Karena kita ini sudah begitu lama hidup dipimpin oleh pikiran. Segala sesuatu kita lakukan dengan pikiran. Pikiran yang memimpin kita, pikiran yang mendahului kita. Kita mendengar dengan pikiran selama ini. Kita membaca dengan pikiran. Kita melakukan apapun dengan pikiran, saudara. Tapi Yesus berkata, kalau kita mau menyembah Tuhan, harus menyembah Allah dengan dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh. Semua hal yang rohani tidak bisa kita tangkap dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, dengan emosi kita, dengan tekad kita. Tidak bisa. Semua yang berasal dari roh harus kita pahami, harus kita tangkap dengan roh. Selama kita berusaha memahami Tuhan dengan pikiran kita, dengan pertimbangan pikiran kita, maka roh kita akan keblok, saudara-saudara. Sehingga roh yang seharusnya mengenali itu Tuhan, jadi tidak mengenali itu Tuhan, karena pikiran kita memblok apa yang dirasakan oleh roh, saudara-saudara. Seringkali kita merasa di dalam sudah berkobar, tapi pikiran kita masih banyak pertimbangan, saudara-saudara. Kita merasa sudah menerima di dalam roh, tapi pikiran kita masih banyak pertimbangan. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Tapi kayaknya seperti ini, kayaknya seperti itu, tapi dilihat-lihat kayak gini, kalian lihat kayak gitu. Enggak, rasanya enggak. Akhirnya, seharusnya kita menerima firman, kita jadi menolak firman, saudara. Mengapa? Karena kita tidak belajar mendengar dengan roh. Lalu pertanyaannya selalu adalah, Pak, gimana caranya kita tidak mendengar pikiran? Gimana caranya? Jadi pikiran kita tidak bekerja. Jadi pikiran kita tidak berfungsi. Pikiran kita harus berfungsi, tapi tidak bekerja, saudara-saudara. Oke, untuk mempermudah saudara, saya berikan contoh. Tapi sebelumnya saya minum dulu. Untuk memberikan contoh, terkadang kita harus minum dulu, saudara. Contohnya adalah, ini di depan saya ada monitor komputer, karena saya pemakai komputer Zoom-nya. Fungsi pikiran seharusnya seperti monitor sebuah komputer. Ya. Nah, monitor sebuah komputer fungsinya adalah untuk menampilkan apa yang sedang terjadi di dalam CPU. Monitor ini sendiri tidak punya kehidupan. Kalau istilah yang kita pakai sekarang, monitor ini nggak ada hayatnya. Hayatnya mati. Tapi fungsinya jalan. Yaitu menampilkan apa yang sedang terjadi di dalam CPU. Monitornya nggak punya hayatnya sebetulnya. Hayatnya ada di mana? Kehidupannya ada di mana? Di CPU. Di dalam CPU kita tahu ada motherboard di sana, ada motherboard di sana, ada prosesor di sana, ada memory card di sana, ada hard disk di sana, ya. Itulah yang membuat komputer berjalan, ada kehidupan. Tapi semua kehidupannya itu terjadinya di dalam CPU. Di dalam monitor tidak ada kehidupan. Kalau monitor ini tidak dihubungkan kepada CPU, maka tidak ada yang terjadi di dalam monitor kita. Tidak ada yang bisa ditampilkan di dalam monitor kita. Tapi kalau kita pasang monitor, hubungkan ke CPU, kalau powernya nggak on, bisa nggak? Ya nggak bisa. Jadi powernya harus on. Jadi istilahnya, pikirannya tetap harus dipasang, tapi bukan untuk menyatakan hayatnya, bukan menyatakan kehidupannya, pekerjaannya, tapi untuk menyatakan fungsinya, saudara-saudara. Ya. Lalu pekerjaannya terjadi di mana? Di dalam roh. CPU ini melambangkan roh.
Monitor ini melambangkan pikiran atau jiwa, saudara-saudara. Nah, pikiran berfungsi untuk menampilkan apa yang sedang terjadi di dalam roh kita. Itu sebabnya pikiran hanya boleh berfungsi, tapi tidak boleh bekerja. Yang saya maksud dengan bekerja adalah hayatnya yang bekerja, kehidupannya yang bekerja. Ya, saudara tidak akan pernah mengalami monitor ini jalan sendiri. Saudara nggak pernah mengalami monitor ini kerja sendiri. Misalnya, saudara sudah nyalain monitornya, saudara belum nyalakan CPU-nya. Ya, bisa nggak jalan monitornya nih? Ya, paling gambar yang gambar monitor itu terus hilang lagi gitu ya, saudara. Tapi nggak ada yang bisa ditampilkan. Tapi sekarang monitor di depan saya menampilkan Zoom, menampilkan wajah saya, menampilkan semua wajah saudara, menampilkan huruf-huruf yang saya share screen, saudara-saudara. Apa yang ditampilkan ini bukan pekerjaan monitor, tapi pekerjaan CPU. CPU lah yang mengolah semuanya ini, CPU yang bekerja semuanya ini, lalu monitor cuma menampilkan apa adanya yang terjadi di dalam CPU, saudara-saudara. Nah, itulah cara kerja pikiran. Pikiran nggak boleh jalan sendiri. Kalau monitor jalan sendiri, saudara akan bingung. Saudara belum nyalain CPU, wih, tahu-tahu udah ada gambar saya. Dari mana ini? Saudara akan kabur mungkin ya, saudara. Nah, pikiran kita harus mati. Hayatnya harus mati. Tapi fungsinya harus on. Dan pikiran kita tidak boleh memimpin. Yang memimpin harus roh. Dan pikiran cuma menampilkan apa yang sedang terjadi di dalam roh. Dalam hal rohani seperti itu, saudara-saudara. Nah, saya mau saudara praktekkan ini. Ayo, mulai belajar untuk tidak menggunakan pikiran sebagai pemimpin hidup saudara. Karena selama ini hidup kita dikendalikan oleh pikiran. Mengapa kita sedih? Karena kita memikirkan yang sedih-sedih. Mengapa kita senang? Karena memikirkan yang senang-senang. Mengapa pikiran kita tertuju kepada masalah? Karena kita sedang memikirkan masalah. Kenapa dibawa untuk memikirkan Tuhan sulit? Karena pikiran kita tertuju kepada masalah dan bukan kepada Tuhan. Ayo sekarang salibkan pikiranmu. Yesus berkata, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Kalau kita tidak menyangkal diri, kalau kita tidak memikul salib, artinya kita tidak menyalibkan diri kita sendiri, kita tidak menyalibkan pikiran kita tidak bisa mengikuti Yesus, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengikuti Yesus yang ada di dalam roh kita. Itu sebabnya untuk kita bisa hidup di dalam roh, untuk kita bisa mengikuti roh, ayo belajar mendengar pun dengan roh, bukan dengan pikiran. Hayat pikiran harus mati. Fungsinya tetap harus jalan, saudara-saudara. Jadi dalam hal rohani, saudara tidak bisa mendengarkan hal rohani dengan pikiran saudara. Akan memblok semuanya, sehingga saudara tidak akan paham apa yang sebetulnya Tuhan sedang katakan kepada jemaat. Tapi kalau saudara mendengar dengan roh, saudara menangkap dengan roh, nanti dari roh disuplai ke pikiran, lalu pikiran mendisplay, menampilkan apa yang sedang terjadi di dalam roh, baru saudara memahami hal-hal yang rohani, bukan berdasarkan pikiran saudara, tapi berdasarkan pekerjaan roh yang sedang terjadi di dalam saudara, lalu pikiran saudara menangkap sesuatu dari Tuhan, dan saudara paham, oh maksudnya begini, sekarang aku paham, maksudnya seperti itu. Tapi bahkan seandainya yang saya jelaskan ini saudara dengarkan dengan pikiran, saudara tidak akan paham apa yang saya jelaskan. Meskipun contohnya sangat jelas, tapi saudara tetap tidak akan menangkapnya kalau saudara cuma menangkapnya dengan pikiran. Harus ditangkap dengan roh, harus dipahami dengan roh. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya memimpin salah satu KTB, saudara-saudara, saya tanya mereka, sudah paham belum apa yang kita pelajari? Mereka diam saja, saudara. Kalau belum paham, jadi saya pikir karena mereka diam saja, mereka belum paham. Kalau belum paham, tanya. Tapi mereka diam saja, nggak nanya juga, saudara. Loh, saya bilang, ini saya tanya paham atau enggak, diam. Saya tanya ada pertanyaan enggak, diam juga, nggak ada pertanyaan. Akhirnya mereka ngomong, saudara, kami rasanya sudah paham. Tapi kalau ditanya pahamnya apa, kami juga bingung ngomongnya apa. Dan kalau dibilang belum paham, harus bertanya apa yang mau ditanyakan, kami juga bingung apa yang mau ditanya apa. Lalu saya jelaskan kepada mereka.
Mengapa kamu mengalami kebingungan? Kan kalau mau disimpulkan, kamu sepertinya paham, tapi rasanya juga belum paham. Rasanya sudah paham, tapi rasanya belum paham. Rasanya belum paham, tapi rasanya juga sudah paham kan? Nah, itulah yang Yesus katakan, kamu mendengar tapi tidak mendengar. Kamu melihat tapi tidak melihat, saudara-saudara. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Saya jelaskan. Karena kamu berusaha mempelajari semua pelajaran rohani ini dengan pikiran kamu. Kamu berusaha memahami semua pelajaran rohani ini dengan pikiran kamu. Yang nggak mungkin bisa. Hal-hal yang rohani hanya bisa ditangkap dengan roh. Jadi saya bilang, kalau belajar hal-hal yang rohani, ayo belajar menangkapnya dengan roh dulu, nanti dari roh baru disuplai ke pikiran, nanti pikiran kita akan memahami. Jadi fix di sini dulu, baru fix di sini. Kenapa di sini sepertinya fix tapi tidak fix, sepertinya tidak fix tapi fix? Karena belum fix di sini. Saya bilang seperti itu, saudara. Jadi pastikan fix di dalam dulu, baru dipahami dengan pikiran. Karena kalau kita berusaha memahami semua hal yang rohani dengan pikiran kita, percayalah, saudara tidak akan bisa memahaminya. Yang ada saudara bingung. Sepertinya sudah paham, tapi kalau ditanya pahamnya apa? Apa yang kamu pahami? Saudara juga bingung pahamnya apa. Kalau ditanya, kalau tidak paham, ayo tanya dong. Saudara juga bingung, tidak pahamnya apa? Mau nanya juga bingung, mau nanyanya apa? Mengapa? Karena saudara perlu berusaha memahami hal yang rohani dengan pikiran saudara. Itu bukan cara jalannya, saudara. Cara mendengar yang benar. Kalau kita mendengar hal-hal yang rohani, kita tidak boleh mendengarnya dengan pikiran kita tidak boleh berusaha memahaminya dengan pikiran kita, tapi kita berusaha menangkapnya di dalam roh kita, menerimanya di dalam roh kita. Artinya, sepanjang saya berkata-kata, saudara merasakan dalam roh saudara getaran atau frekuensi yang disampaikan di dalam roh. Apa yang engkau rasakan di dalam roh ketika mendengar semua ini? Dan pikiran saudara tetap menyala untuk berfungsi. Karena ketika fix di sini, maka akan fix di sini juga, saudara. Kalau tidak fix di sini, nggak bakal fix di sini. Yang menyebabkan orang bingung adalah karena mereka berusaha memahami hal yang rohani dengan pikiran jiwani mereka. Itu sebabnya mereka jadi crash, mereka jadi bingung, saudara. Mereka pikir mereka benar, tapi ternyata mereka salah, saudara-saudara. Jadi dalam hal rohani, perkara mendengar adalah perkara hati, perkara mendengar adalah perkara roh, bukan perkara telinga dan pikiran, saudara. Ayo mulai belajar untuk hidup dalam roh, mulai belajar untuk dipimpin oleh roh, mulai belajar untuk berjalan dalam roh, dalam segala hal dalam hidup saudara. Ketika mendengar firman, belajarlah menggunakan roh dalam mendengarkan firman. Ketika saudara membaca Alkitab, belajarlah membaca Alkitab dengan roh saudara. Itu sebabnya saudara diajar untuk mendoa bacakan firman dengan tujuan ketika saudara membaca firman, saudara tidak menggunakan pikiran saudara, tapi menggunakan roh saudara. Lalu pikiran gimana? Jadi pikiran mati? Enggak. Monitor tetap harus on. Untuk apa? Untuk menerima supply dari roh. Maka pikiran harus on. Tapi pikiran tidak boleh diizinkan bekerja sendiri, dia harus bekerja untuk menerima sesuatu yang dari roh, lalu menampilkannya di dalam pikiran kita, saudara-saudara. Jadi itu perkara roh dan bukan perkara pikiran. Jadi kalau saya mau simpulkan cara mendengar yang benar dalam hal rohani adalah dengarkan dengan roh, bukan dengan pikiran, dan rasakan apa yang terjadi di dalam kita. Lalu fokus di situ dan responi itu. Seperti dua murid yang sedang berjalan ke Emmaus, kalau saja ketika mereka merasa sesuatu bergelora dalam diri mereka, sesuatu berkobar dalam diri mereka, kalau mereka fokus di situ, lalu mereka meresponi itu, mereka akan segera mengenali bahwa itu Tuhan. Ya. Lalu setelah perkataan roh Allah ditangkap dengan roh kita, maka baru pikiran akan dapat memahami atau mengenali apa yang dikatakan oleh roh. Beginilah caranya saudara mendengarkan apa yang sedang dikatakan roh kepada jemaat. Dan kalau saudara melakukan semuanya ini,
saya percaya saudara akan menjadi orang Kristen pemenang. Jadi, perkara mendengar itu pertama adalah perkara melihat tergantung pada perkara mendengar. Lalu yang kedua, dalam hal rohani, perkara mendengar lebih kepada masalah hati daripada masalah telinga. Lalu yang ketiga tadi, di dalam hal rohani, cara mendengar yang terbaik, cara mendengar yang benar adalah dengan menggunakan roh kita dan bukan pikiran kita. Saya dorong semua saudara renungkan kembali apa yang saya sampaikan. Cerna kembali, ketika saya berkata cerna kembali, pastikan saudara memahami kita harus mencernanya dengan roh kita dan bukan dengan pikiran kita. Maka saya percaya telinga saudara akan menjadi lebih tajam untuk mendengar suara roh, untuk mengenal apa yang roh katakan kepada jemaat-jemaat, dan kalau saudara sudah mendengar dengan betul, dengan cepat saudara akan melihat dan mengenali Tuhan. Dan kalau saudara sudah melihat dan mengenali Tuhan, saudara-saudara, maka di dalam saudara akan bergelora terus dan saudara akan menjadi orang Kristen pemenang. Tidak ada lagi yang dapat menghentikan saudara, tidak ada lagi yang dapat melemahkan saudara, tidak ada lagi yang dapat menghambat saudara, tidak ada lagi yang membuat saudara jadi lemah, jadi merosot dan sebagainya. Saudara akan terus naik di dalam Tuhan dan terus bertumbuh di dalam hayat ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa, setelah itu baru kita diskusikan apa yang telah kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu, biarlah Engkau terus meneguhkan dan memeteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau terus bekerja, mencernakan firman ini di dalam roh kami dan ke dalam pikiran kami, sehingga kami bisa memahami apa yang Kau sampaikan dari roh kami, bukan dari pikiran kami. Tolong kami Tuhan, buka hati kami, buka selubung hati kami, sunat hati kami Tuhan, sehingga hati kami tertutup dan kami bisa mendengar dengan betul apa yang sedang roh katakan kepada jemaat. Tolong kami untuk mendengar dengan betul. Tolong kami Tuhan, sunat hati kami, sunat telinga kami, sehingga kami bisa mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Dan dengan demikian, kami memulai perjalanan hidup kami sebagai seorang Kristen pemenang yang akan menerima upah untuk memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Oh Tuhan, berkatilah kami, jamalah hidup kami, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Baik saudara, terima kasih buat semua respon yang diberikan selama saya menyampaikan firman. Itu menolong saya karena di samping saya mengalirkan hayat ilahi, saudara juga mengalirkan hayat ilahi kepada saya, sehingga akan memperbesar kegerakan roh di tengah-tengah kita. Puji Tuhan untuk itu. Ayo semua buka videonya, ayo kita diskusikan firman Tuhan, kita sharingkan firman Tuhan, apa yang saudara terima dari Tuhan. Ketika saudara mendengarkan firman, silakan di-share, sehingga kita semua dibangun dan dikuatkan lebih lagi. Ayo, siapa yang mau duluan? Silakan. Ya, saya Dek. Ya, hari ini luar biasa sekali firman Tuhan-nya. Ini adalah jawaban dari semua pertanyaan saya. Sebab pada waktu di Sahi kan ada tentang kita belajar tentang perumpamaan yang penabur itu. Dan di situ ada kata-kata dalam pasal 13 itu, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan di situ saya seperti langsung gitu, langsung klik, tapi saya nggak mengerti dan saya mau tanya sebenarnya. Tapi akhirnya nggak tahu gimana, jadi akhirnya saya nggak tanya. Tapi pada waktu doa pagi, saya mau ulang lagi. Saya mau supaya saya bisa mengerti kata-kata itu, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saya baca lagi, saya nggak ngerti juga. Dan pada hari ini adalah jawaban dari semua pertanyaan saya. Ternyata memang mendengar itu bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Dan kalau saya sudah mendengar, saya bisa melihat dan saya bisa menjadi pemenang. Jadi apa yang saya dengar itu akan membawa pengaruh untuk saya melihat dan untuk saya masuk di dalam kemenangan.
Jadi bagi saya luar biasa sekali hari ini adalah pewahyuan roh yang luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada saya. Saya berterima kasih pada Tuhan dan juga pada Dek. Thank you. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Oke, siapa lagi menyusul? Lanjut, langsung. Ya, saya mau share. Ya. Tadi mengenai perkara itu ya, sunat hati ya. Ya. Kalau dulu kan saya pikir perkara sunat hati itu misalkan caranya salah satunya seperti mendisiplin diri gitu ya. Tapi ternyata caranya adalah berpaling kepada Tuhan ya, atau berbalik kepada Tuhan seperti itu ya. Itu kebenaran yang saya terima hari ini. Oke. Salah satunya. Iya. Berarti ada salah 3 ya. Oke, yang lain silakan. Saya tanya deh, bagaimana kita bisa mengukur kalau kita itu sudah mendengarkan dengan hati, dengan roh, atau masih dengan menggunakan pikiran? Ya, tadi saya sebetulnya sudah cerita ya ciri-cirinya kira-kira. Jadi kalau kita mendengarkan dengan pikiran, kita nggak fokus pada apa yang terjadi di dalam roh, gitu. Kayak 2 murid yang sedang berjalan ke Emmaus tadi, ketika mereka sudah mengenali Yesus, mereka baru sadar gitu ya. Oh iya ya, pantesan tadi waktu Yesus ngomong itu, waktu dia menjelaskan kitab suci, hati kita berkobar-kobar loh. Kenapa kita nggak perhatikan itu ya gitu. Jadi fokus perhatian kita harus apa yang terjadi di dalam roh kita. Bukan memikirkan, ini kok begini ya, ini kok begitu ya, ini kok begini ya, ini maksudnya apa ya, ini maksudnya apa ya. Tangkap dulu di dalam roh, rasakan apa yang terjadi di dalam roh ketika sudah menerima firman, fokus ke situ, perhatikan itu, dan responi itu. Maka nanti dengan sendirinya pikiran kita akan memahami apa yang kita sedang dengarkan di dalam roh itu. Jadi kalau kita mendengarkan dengan pikiran, biasanya kita akan menjadi bingung, kayak gitu. Dan kalaupun yang disampaikan adalah khotbah dalam tanda kutip ya, khotbah enteng, istilahnya yang pewahyuan rohnya nggak terlalu gimana-gimana, bisa dicerna dengan pikiran khotbah seperti itu, karena bentuknya cuma informasi seperti itu, bisa sih dicerna dengan pikiran. Tetapi nantinya saudara akan hidupnya tidak dipimpin oleh roh, tapi dipimpin oleh pertimbangan pikiran terus, oleh jiwa. Jadi saya dorong saudara, jangan biasakan mendengar khotbah-khotbah yang tidak ada pewahyuan rohnya. Seperti itu. Yang tidak ada pewahyuan rohnya yang diambil dari Alkitab maksud saya. Nanti saudara akan hidupnya dipimpin oleh jiwa jadinya. Lalu kalau saudara mendengar dengan pikiran, apa yang disampaikan, sedangkan apa yang disampaikan adalah pewahyuan roh, apalagi pewahyuan roh yang cukup dalam, saudara berusaha memahami dengan pikiran, nanti saudara jadi bingung. Sepertinya paham, tapi tidak paham. Semua bilang paham, tapi kalau ditanya, ayo coba ceritakan, kamu pahamnya apa? Apa yang kamu pahami? Dia bingung juga mau jelaskan apa yang saya pahami, saya juga bingung. Gitu. Oke, kalau bingung apa yang dipahami berarti kan belum paham. Kalau belum paham, tanya. Mau tanya juga bingung apa yang mau ditanya gitu. Karena dia bingung antara paham dan tidak paham. Sebetulnya paham tapi tidak paham. Sebetulnya tidak paham tapi paham gitu loh. Itu kalau kita mendengarkan dengan jiwa kita, hal-hal yang rohani jadi membuat kita bingung. Hal-hal yang rohani di sini maksud saya adalah pewahyuan roh ya. Bukan khotbah informatif, bukan khotbah yang sifatnya informasi. Saya curiga seperti ini deh. Ya. Secara teori istilahnya sudah dipelajari, dipahami, sudah diterima. Tapi prakteknya ini kayak belum benar-benar bisa dijalankan dengan tepat gitu loh. Karena ketika belajar KTB pun masih ada yang masih kondisinya seperti itu. Oke, nggak menyadari ya, ini masih menggunakan pikiran dalam menangkapnya gitu loh. Yeah. Bagaimana supaya enggak gitu ya. Terus bagaimana switch-nya gitu ya, supaya bisa menggunakan hati atau rohnya gitu. Sehari-hari harus latihan menggunakan roh. Makanya kenapa kita harus terus melatih roh kita,
dengan menyerukan nama Tuhan, dengan banyak ngobrol dengan Tuhan, dengan dengan mendoa bacakan firman. Itu latihan untuk menggunakan roh. Jadi kalau kita terlatih untuk menggunakan roh, nanti kita terbiasa untuk menggunakan roh. Jadi dalam segala hal kita menghadapinya dengan menggunakan roh. Ketika kita mendengar dengan roh. Ketika kita berkata dengan roh. Gitu. Artinya unsur latihan ini sangat penting. Sangat penting. Kalau kita latihan sehari-hari sudah mendapatkan pewahyuan, tapi kita tidak melatih roh kita untuk aktif, akhirnya nanti balik lagi ke pikiran dan tanpa disadari. Iya, Karena sudah sangat terbiasa sekali sehari-hari itu jalan dengan pikiran. Itu sesuatu yang kalau mau dirubah itu kayaknya susah banget deh. Nah, makanya harus latihan. Iya, makanya kalau kita nggak latihan, nanti ujung-ujungnya kita merasa sudah paham apa yang disampaikan berjalan dalam roh, ternyata kita nggak berjalan dalam roh. Gitu. Kalau kita nggak latihan ya. Jadi penting untuk latihan. Nanti di pelajaran KTB yang sekarang kita, di ujung-ujung pelajaran itu, sekitar pelajaran 10-11, seperti itu, saya akan taruh pelajaran itu, melatih roh itu, supaya semua bisa mempraktekannya sehari-hari. Jadi saya akan jelaskan, misalnya, bagaimana melatih roh dengan berbahasa roh, bagaimana melatih roh dengan menyerukan nama Tuhan, bagaimana melatih roh dengan mendoa bacakan firman, bagaimana melatih roh dengan sehari-hari ngobrol dengan Tuhan, misalnya kayak gitu. Jadi di KTB, di bagian-bagian akhir, di KTB yang sekarang kita sedang pelajari, itu akan dibahas juga nanti, karena saya mau semua jemaat Living Christ harus menjadi orang-orang yang berjalan dalam roh. Karena nanti di pelajaran KTB itu juga ada yang saya beri judul, pelajaran 10 kalau nggak salah, saya beri judul Jalan Kemenangan. Saya melihat inilah satu-satunya jalan kemenangan kalau kita mau jadi orang Kristen pemenang yang akan memerintah selama 1000 tahun bersama dengan Tuhan Yesus nanti. Kalau kita nggak menjalani jalan ini, kita tidak mungkin. Ya, karena ini jalan kemenangan yang Tuhan tetapkan buat orang Kristen pemenang. Jadi kalau kita nggak menjalani jalan kemenangan yang Tuhan tetapkan ini, kita nggak mungkin akan menjadi orang Kristen pemenang. Ya, kita merasanya kita adalah orang Kristen pemenang, padahal bukan. Seperti gitu. Jadi saya sudah berusaha dalam pergumulan saya menyiapkan bahan KTB itu, saya sudah berusaha melengkapi semua yang diperlukan untuk jemaat. Jadi saya yakin kalau jemaat lulus dari 11 atau 12 pelajaran KTB itu, harusnya saudara lulus menjadi orang Kristen pemenang kalau saudara praktekkan. Kayak gitu. Nah, khotbah minggu yang saya sampaikan itu melengkapi apa yang kita pelajari dalam KTB. Makanya beberapa minggu ke depan ini saya akan bahas tentang orang Kristen pemenang dari 7 jemaat di kitab Wahyu itu yang dikirimin surat. Karena disitulah apa ya namanya, kayak apa, kumpulan atau kesimpulan kebenaran tentang orang Kristen pemenang gitu. Saya mendapati seperti itu ketika saya bergumul untuk menyampaikan khotbah hari ini, dan rasanya itu akan sangat menolong kita. Jadi saya minta semua saudara tolong buka hatimu supaya saudara bisa mendengar dengan betul, ya, supaya saudara juga bisa melihat apa yang sebetulnya sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Karena kalau saudara tidak mendengar dengan betul, saudara tidak akan bisa melihat dengan betul. Ya. Oke, thank you. Yang lain ada lagi nggak yang mau share atau yang mau tanya? Oke, bagus. Dan saya mau tanya, Dan. Ya. Bagaimana atau apa ya, lebih katakan respon kita ya, jika kita mendengar sebuah pewahyuan atau nubuatan yang tidak ada dasar Alkitab atau bukan berasal dari Alkitab gitu ya, yang lebih ke arah mungkin nubuatan itu dari pemikiran sendiri atau ya mungkin dari dalam Tuhan itu. Nah, respon apa yang kita lakukan saat mendengar hal itu?
terkadang kita mendengar dan terkadang dalam hati itu muncul dari nubuatan itu ya, muncul kekhawatiran atau ketakutan. Tetapi sih memang kalau kita amati dari nubuatan itu ya kita terkadang dari saya juga, kadang saya lebih percaya pada apa yang Tuhan firmankan daripada nubuatan itu. Ya, gimana respon kita untuk menghadapi hal itu? Terima kasih. Iya, pertama-tama kita harus mendengar dengan roh dulu. Jadi gini, ketika orang menyampaikan sesuatu kepada kita, entah itu nubuatan, entah itu khotbah, kalau kita mendengar dengan roh, maka Roh Kudus yang ada di dalam roh kita akan memberikan kesaksian roh dalam roh kita bahwa ini benar berasal dari Tuhan atau ini tidak berasal dari Tuhan. Nah, kalau kita menerima kesaksian ini berasal dari Tuhan, diterima, ditangkap dengan roh, lalu nanti pikiran kita akan memahaminya. Lalu, kalau kita merasa dalam roh kita, ini bukan berasal dari Tuhan, ini tidak benar, ini bukan berasal dari kebenaran gitu. Kita harus menolaknya. Sebagus apapun nubuatannya, sedahsyat apapun nubuatannya, kalau roh memberikan kesaksian bahwa itu bukan berasal dari Tuhan, ya harus ditolak. Kita harus strict dalam hal itu, karena kalau tidak, nanti kita akan kecampur-campur terus antara yang Tuhan dan bukan Tuhan. Kayak gitu. Nah, permasalahan kita adalah, permasalahan orang Kristen adalah, bukan kita orang Kristen. Ketika mereka mendengar nubuatan, mereka menangkapnya, mereka menerimanya dengan pikiran. Dengan pertimbangan pikiran. Wah, ini nubuatan dahsyat. Wah, ini nubuatan luar biasa. Wah, ini cocok buat saya, dan sebagainya. Tapi mereka tidak menerimanya, tidak mendengarnya dengan roh mereka gitu loh. Kalau seandainya mereka menerima dengan roh mereka akan segera tahu ini dari Tuhan atau bukan. Jadi penyebab mengapa kita tidak bisa membedakan yang dari Tuhan atau bukan dari Tuhan adalah karena kita tidak mendengarnya dengan roh. Kalau kita mendengar dengan roh, kita akan segera tahu ini bukan Tuhan. Sekali waktu istri saya setel khotbah seorang hamba Tuhan di YouTube, dan saya dengar khotbahnya itu. Dia khotbah tentang apa? Tentang perselingkuhan, tentang suami selingkuh dan sebagainya. Roh saya merasa tidak enak. Lalu saya bilang, ini siapa sih? Saya bilang, ini orang rohnya nggak benar ini, nggak baik. Saya bilang gitu. Akhirnya belakangan istri saya cerita, dia selidiki ini hamba Tuhan. Ternyata hamba Tuhan ini memang suka khotbah tentang perselingkuhan, tapi ternyata didapati, jadi sekali waktu kebongkarnya seperti ini. Dia memberkati pasangan yang menikah gitu. Kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat, ketika dia memberkati, perempuannya tiba-tiba teriak. Karena ternyata perempuannya itu, apa ya istilahnya, sudah selingkuh sama dia atau gimana, saya lupa lah. Pokoknya perempuannya itu akhirnya nggak tahan, dia teriak, akhirnya dia bicara gitu. Nah, betul kan? Jadi ketika saya mendengar seseorang bicara, saya mendengar dengan roh dan saya langsung bisa membedakan ini bukan Tuhan. Kalau saudara mendengar dengan roh, saudara akan langsung ada kesaksian roh yang memberitahu saudara, ingat ada hukum hayat dan ada pengurapan di dalam kita yang akan bisa memberi kesaksian bahwa ini Tuhan, ini bukan Tuhan. Kalau kesaksian roh menyatakan ini bukan Tuhan, ya jangan diterima, ditolak. Tapi kalau kesaksiannya ini adalah Tuhan, ya dia ngomongnya belepotan dikit nggak apa-apa, kita tetap terima karena ini dari Tuhan gitu. Makanya kalau saudara terlatih untuk menggunakan roh, saya yakin kekristenan akan menjadi bertambah baik. Yang bikin kekristenan kacau adalah karena kita semua dipimpin oleh pikiran. Karena orang Kristen lebih banyak dipimpin oleh pikiran daripada oleh roh gitu. Jadi gitu kira-kira. Menjawab apa enggak? Ya, betul sih, Det. Iya, oke. Kalau misalnya misalnya ada hamba Tuhan yang bernubuat tentang waktu misalnya tahun ini akan terjadi sesuatu. Misalnya respon saya seperti ini, betul nggak ya? Jadi saya kadang muncul dalam hati saya sebuah firman, ya
Tuhan Yesus saja tidak mengetahui kapan waktunya. Hanya Bapa yang mengetahuinya. Jadi yang perlu kau lakukan adalah berjaga-jaga dan waspada. Nah, apakah respon seperti itu benar, Dad? Itu termasuk respon yang netral sih menurut saya ya. Netral ya. Oh, okay. Itu netral, nggak apa. Kalau netral nggak bahaya sih. Nggak apa-apa ya. Kalau saya kadang muncul seperti itu. Jadi seperti saya pas muncul respon seperti itu, hati saya itu tenang jadinya. Ya. Oke, thank you. Respon netral nggak apa-apa sih. Ya. Tapi kalau kita kalau kita sudah terlatih menggunakan roh, kita terus latihan menggunakan roh, ya. Kita mungkin akan bisa lebih istilahnya lebih mengenali gitu ya. Ya. Lebih mengenali apakah ini Tuhan atau bukan gitu. Jadi lebih harus dipertajam di situnya ya, Det ya. Jadi lebih peka apakah ini dari Tuhan atau tidak gitu ya. Dipertajam di dalam rohnya, latihan menggunakan roh itu penting. Makanya perhatikan sejak kapan itu saya selalu menggiring saudara ke sini, hidup dalam roh, berjalan dalam roh, karena saya mendapati itu jalan satu-satunya untuk menjadi orang Kristen pemenang. Iya. Saya yakin hanya orang yang hidup dalam roh yang akan mengalami pengangkatan dan tidak mengalami kesengsaraan besar. Kalau saudara tidak hidup dalam roh, maafkan saya, saudara boleh ingat peringatan saya ini, saudara tidak akan mengalami pengangkatan. Iya. Gitu. Ya. Jadi penting untuk kita melatih roh kita, untuk melatih menggunakan roh kita, karena di KTB, beberapa KTB yang saya pimpin, ketika saya melatih mereka untuk berjalan dalam roh, menggunakan roh, saudara-saudara, seringkali kesulitan mereka adalah mereka tidak bisa membedakan antara pikiran mereka dengan roh mereka. Ya kan? Nah, gejala tidak bisa membedakan antara pikiran atau antara jiwa dengan roh, itu gejala yang umum dialami oleh orang Kristen. Itulah sebabnya orang Kristen bingung, mereka ini sedang dipimpin oleh jiwa atau roh. Mereka merasa dipimpin oleh roh padahal jiwa gitu. Gitu. Ya. Jarang ada orang merasa dipimpin oleh roh padahal jiwa. Seringkali orang merasa dipimpin oleh roh padahal sedang dipimpin oleh jiwa gitu. Nah, orang-orang yang berjalan dalam roh bisa membedakannya. Jadi penting sekali untuk saudara melatih roh saudara untuk digunakan. Itu yang saya kejar di dalam KTB, di dalam ibadah umum. Jadi semua jemaat akan saya bawa ke sana. Saya akan paksa saudara untuk hidup dalam roh. Karena saya rindu kita semua mengalami pengangkatan sama-sama, masuk dalam perjamuan kawin anak domba sama-sama, memerintah bersama-sama dengan Tuhan selama kerajaan 1000 tahun. Jangan nanti yang kelompok diangkat memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, sementara yang lainnya didisiplin dalam kerajaan 1000 tahun. Itu nggak enak, saudara. Tapi percayalah, ketika saya sudah ada di sorga, saya tidak akan menangis untuk saudara. Saya menangisnya sekarang untuk saudara. Kalau di sana, saya nggak sempat menangis lagi. Karena saya sedang bersama dengan Tuhan, saya menikmati Tuhan. Jadi kalau mau menangis, menangislah sekarang. Ayo kita nangis bersama-sama. Ya, oke, Dad. Thank you, Dad. Ya. Ada lagi yang lain yang mau tanya atau share? Tadi saya yang tercapture itu yang terhighlight dalam pikiran saya ya, yang berkobar itu, yang 2 orang murid di Emmaus itu bercakap-cakap, mereka nggak mengerti tapi sebenarnya hati mereka berkobar. Jadi maksudnya itu juga jadi patokan juga ya, penting gitu buat kita. Jadi dalam segala sesuatu kita harus mengukur hati kita gitu, berkobar apa enggak gitu kan. Jadi kalau misalnya apa yang kita lakukan itu salah atau kita pikirkan itu sebuah pemikiran datang, itu sebenarnya pikiran kita sendiri gitu, bukannya pikiran Tuhan gitu. Dan hati kita juga sebenarnya juga tahu gitu pada saat itu kita tidak berkobar gitu, tidak bergairah, tidak merespon dari roh kita gitu kan. Jadi itu penting sekali untuk kita menjadikan itu roh yang berkobar, hati yang berkobar itu sebagai patokan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan saya ketika roh saya berkobar, misalnya saya nggak mengerti sebenarnya apa gitu kan. Saya jalan aja seperti biasa, saya banyak pertanyaan gitu kan.
ini apa ya, tapi saya jalan aja karena saya tahu gitu loh. Ini hal yang baik di dalam hati saya gitu, ada damai, ada sukacita, ada roh yang berkobar. Ketika saya lakukan, padahal saya tidak mengerti, itu ternyata benar gitu. Belakangan pengertiannya baru datang. Jadi kadang pengertian itu memang belakangan baru datang gitu. Jadi pertama kita harus menjadikan patokan hati kita ini gitu loh, berkobar apa enggak. Jadi tadi lebih terrumuskan gitu. Jadi selama ini kan maksudnya apa gitu kan. Tadi jadi terumus gitu. Oh begini gitu kan. Jadi hati yang berkobar itu penting. Misalnya ketika kita berdoa juga kan, kita juga goalnya itu hati kita berkobar gitu kan. Waktu kita berseru kepada Tuhan, itu sampai kita mendapatkan jawaban berupa hati yang berkobar gitu. Pada saat kita mendoa bacakan firman itu juga sampai hati kita berkobar-kobar. Lalu ketika kita belum berkobar bagaimana? Misalnya kita berjalan, kita harus melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Kehidupan sehari-hari kan terus berjalan, kita kan harus ada keputusan-keputusan gitu kan. Tapi selama kita terus terarah kepada Tuhan, padahal hati kita tuh belum berkobar, kita masih banyak pertanyaan tentang suatu hal yang kita perlu lakukan, perlu kita putuskan. Tapi selama hati kita fokusnya kepada Tuhan, itu pasti benar gitu loh. Yang kita putuskan, yang kita lakukan, itu pasti benar. Karena hati kita itu terus tertuju kepada Tuhan gitu kan. Walaupun pada saat itu belum berkobar, memang terus berfokus lagi, terus kita berseru kepada nama Tuhan sampai mendapatkan hati yang berkobar itu gitu. Hati yang kadang ya hatinya bukan berkobar bagaimana, tapi tenang, damai sejahtera, sukacita. Itu adalah hal-hal yang penting sekali dalam kehidupan saya yang saya alami begitu. Ketika saya mengalami seperti itu, apapun yang saya putuskan, apapun yang saya lakukan, ternyata itu benar gitu. Tapi ketika saya tidak melakukannya dalam hati yang damai sejahtera, dalam hati yang ini, itu sebenarnya adalah peringatan dari Tuhan. Ini tidak benar. Gitu. Jadi waktu saya putuskan itu salah. Pasti itu adalah hal yang salah. Jadi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa, kita membaca firman, kita berseru kepada nama Tuhan, kita berdoa ya. Itu harus mencapai tujuan itu ya, hati yang berkobar gitu, hati yang hati yang berkobar-kobar, hati yang penuh dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Itu sih yang saya mau sharing dan juga yang saya dapat hari ini. Ya, karena itu sekali lagi saya tegaskan, saya ulangi, penting untuk melatih roh kita, ya, supaya kita benar-benar terbiasa terfokus pada apa yang kita rasakan dalam roh, gitu ya, sehingga kita memperhatikannya gitu. Nah, yang tadi dibilang Mam, kadang-kadang kita memahaminya belakangan, itu memang terjadi seperti itu. Itu bisa terjadi seperti itu. Dan makanya penting juga mengalami pembaharuan pikiran. Karena semakin pikiran kita diperbarui, semakin kita akan lebih cepat memahami apa yang terjadi dalam roh kita. Jadi pikiran itu terkoneksi dengan roh. Kalau pikiran kita mengalami pembaruan, maka kita akan lebih cepat memahami apa yang terjadi di dalam roh. Tapi perlu dikasih highlight juga tentang pembaruan pikiran. Caranya pembaruan pikiran itu adalah kita menyangkali hayat pikiran kita menyangkali pikiran yang berasal dari jiwa, kita menyangkali kepemimpinan pikiran, dengan kita menyangkalinya artinya kita menyalipkannya. Jadi cara membarui pikiran itu seperti itu, pikiran harus disalibkan. Kalau pikiran disalibkan, maka dia akan dibangkitkan dalam pembaruan atau dibarui dalam kebangkitan. Jadi cara pembaruan pikiran seperti itu. Sangkali pikiran, sangkali pekerjaan pikiran, ya, bukan fungsi pikiran. Sangkali pekerjaan pikiran nggak boleh bekerja, pikiran nggak boleh ada kehidupan. Pikiran kita harus tersalib. Kalau pikiran kita tersalib, maka dia akan dibangkitkan dalam pembaruan. Dia akan dibarui dalam kebangkitan. Ya, kalau pikiran kita sudah tersalib,
maka kita akan lebih cepat memahami apa yang sedang terjadi di dalam roh, gitu kira-kira ya. Oke, yuk kita berdoa sama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat pimpinanmu dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di antara kami, dan terima kasih buat firman-Mu. Engkau telah menerangi kami dengan firman Tuhan, dan biarlah nama Tuhan sendiri akan dibesarkan, dipermuliakan dalam hidup kami dan melalui hidup kami. Bapak hamba berdoa bagi semua jemaat yang belum menangkap arti dari firman Tuhan, yang belum memahami arti dari firman Tuhan, yang mungkin disebabkan karena hati mereka belum terbuka untuk Tuhan. Kami berdoa biar Engkau angkat semua selubung dari hati mereka, sehingga hati mereka menjadi hati yang tersunat, yang tidak ada selubung yang menyelubunginya Tuhan. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang bisa mendengarkan suara roh dengan roh kami Tuhan. Karena suara roh hanya bisa ditangkap dengan roh Tuhan. Tolong kami untuk bisa membedakan antara jiwa dengan roh kami, sehingga kami tidak lagi dipimpin oleh jiwa kami, tapi kami dipimpin oleh Roh Kudus yang ada dalam roh kami. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memberikan terang-Mu dan memperkuat terang-Mu dalam hidup kami, karena terang selalu memisahkan. Ketika kami menerima terang yang memisahkan itu, maka kami percaya jiwa dan roh kami akan segera terpisah, dan kami akan dengan mudah, dengan jelas membedakan antara jiwa dan roh kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Hamba berdoa biar Engkau curahkan berkat-Mu, urapan-Mu, anugerah-Mu bagi kami semua Tuhan, jemaat Living Christ. Biar kami semua bertumbuh bersama Tuhan. Biar kami semua bertumbuh bersama untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba bersama. Biar Engkau memimpin kami terus untuk hidup di dalam roh, berjalan dalam roh Tuhan, seperti yang Engkau inginkan. Biar kami berjalan di jalan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Turunlah berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang semuanya.